Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru hebat semuanya? Kali ini saya akan membuat video tentang pengelolaan kinerja, ya, yang berhubungan dengan observasi praktik kinerja. Ini video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang apa yang harus dilakukan setelah ajuan pengelolaan kinerja kita disetujui oleh kepala sekolah atau pimpinan kita. Nah, di sini menunya ada 3. Ada cek langkah observasi, kemudian ada menu pengembangan kompetensi kumpulkan, dan ini ada tugas tambahan. Nah, kita akan lihat isinya apa saja ini sebenarnya. Kalau misalnya tugas tambahan, ini berisi tentang bukti yang harus kita kumpulkan dari tugas tambahan kita. Dengan caranya kayaknya harus diupload, klik di sini. Nah, maka akan kita bisa mengunggah dokumen bukti tugas tambahan yang kita lakukan. Nah, kemudian kalau pengembangan kompetensi ini berisi tentang bukti kumpulan pelatihan-pelatihan yang kita rencanakan ketika kita mengisi pengelolaan kinerja dari bulan Januari hingga bulan Juni. Nah, tapi kali ini kita akan lebih ke fokus gini, observasi praktik kinerja. Isinya apa saja kita bisa klik. Nah, pelaksanaan observasi, nah, periode 1 Januari sampai 30 Juni. Di sini ada beberapa halaman yang bisa diakses. Contohnya salah satu ini cek rubrik observasi. Nah, dalam rubrik observasi ini ada penerapan disiplin positif. Ini ada beberapa informasi yang bisa kita baca. Misalnya guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, ini perilaku yang dianjurkan dan ini perilaku yang dihindari. Ini ada beberapa. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Untuk keluar di bagian bawah, kanan bawah, klik saya mengerti. Nah, nih praktik kinerja berikut indikator yang akan kita diobservasi oleh atasan. Anda diharapkan meningkatkan penerapan disiplin positif. Nah, penerapan disiplin positif ini adalah berasal dari pengajuan kita di bulan Januari. Nah, itu ada beberapa indikator. Nah, salah satu bila saya memilih penerapan disiplin positif. Mungkin teman-teman ada yang memilih indikator yang lain. Nah, bagian 1, pelaksanaan observasi. Kita akan mengakses menu lanjutkan. Nah, kita udah masuk teman-teman. Nah, di sini ya ini sudah ada checklist karena kemarin saya sudah mencoba mengaksesnya. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Pilih maksimal 3. Jadi ini ada 3 pilihan dan kita bisa pilih semuanya. Atau kita bisa berfokus pada beberapa indikator. Ya, misal 1 indikator atau 2 indikator. Ini terserah kepada teman-teman semuanya. Ya, jadi tidak harus 3, tapi boleh minimal 1. Ya, maksimal 3. Misalnya kita pilih 2 indikator ini. Yaitu indikator yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Upaya mempelajari. Dalam pemahaman saya dan dari beberapa literasi, ini kita bisa isi. Ini upaya yang bisa kita lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Kemudian mengikuti pelatihan mandiri dan membaca berbagai atau mungkin mandiri dan mencari informasi dari internet. Nah, teman-teman, upaya mempelajari ini tidaklah baku, jadi teman-teman bisa mengisi selain yang saya isi ini. Kemudian jadwal observasi, diskusikan dulu dengan atasan. Ya,
kita harus mendiskusikan dulu jadwalnya kapan kira-kira observasi bisa dilakukan. Ini misalnya kita jadwalkan observasi di hari Senin tanggal 12 Februari. Nah, dalam menentukan jadwal, kita harus berdiskusi dulu dengan atasan kita. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melakukan observasi. Nah, kemudian kita pilih jenjangnya. Kebetulan saya mengajar di SD. Kemudian kita pilih kelas. Nah, kemudian kita bisa klik di sini, kita cari mata pelajarannya IPAS. Kemudian catatan lain opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, misalnya observasi akan dilaksanakan jam pelajaran ketiga misalnya. Ini opsional teman-teman ya, boleh diisi, boleh juga dikosongkan. Kemudian ini ada unggah dokumen, ini juga opsional. Dokumen yang diunggah itu bisa berupa RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Nah, formatnya harus PDF, maksimal ukurannya 10 MB. Nah, bila kita ingin mengunggah, nah kita bisa klik di sini. Nah, ada dua cara mengunggah. Satu, yang pertama unggah dari laptop atau komputer kita. Bila file yang kita unggah kita simpan masih di laptop, atau kita bisa ambil dari bukti karya. Bukti karya ini adalah karya-karya kita yang sudah kita unggah di platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau misalnya ada teman-teman ingin mengunggah langsung dari komputer atau laptop, kita pilih yang ini. Kalau misalnya sudah ada mau diambilkan dari bukti karya, kita pilih yang bawah. Tapi ini sifatnya opsional, jadi boleh diisi, boleh juga tidak. Nah, langkah selanjutnya adalah kumpulkan atau simpan dalam draft. Menurut hemat saya, lebih baik kita simpan dulu dalam draft. Nanti apabila ada perubahan, kita masih bisa mengedit atau menyesuaikan jadwalnya bila terjadi perubahan jadwal. Karena bila langsung dikumpulkan, nampaknya kita nanti tidak bisa lagi berubah. Kemudian kita klik simpan draft sebelum keluar. Pilihan Anda akan disimpan dan bisa dilanjutkan nanti. Jika lain pada waktu, draft akan otomatis dikumpulkan. Ya, jadi nampaknya kegiatan ini dilakukan di bulan Februari. Jadi kemungkinan kalau bulan Februari kita tidak melakukan draft yang telah kita simpan ini, maka secara otomatis akan dilanjutkan. Oke, simpan dan keluar. Nah, oke teman-teman, demikian video observasi praktik kinerja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, salam guru hebat.